Aduh, sedih banget nih. Kak Caca, sedih banget nih, Tuhan Yesus udah gak ada Kak Caca. Gak ada? Wah, pasti Kak Debra gak dengerin firman Tuhan nih, gak tahu ceritanya. Kenapa? Nanti kita pujian dulu. Pujian dulu ya Kak ya. Baru nanti dengerin firman. Oke Habis lah, dengerin Kak. firman pasti Kak Debra gak sedih lagi. Happy ya Kak nanti ya Happy. Kak habis dengerin firman. Oke. Tapi pujiannya harus semangat ya, gak boleh nangis ya. Siap. Masa dilihat adik-adik malu, kakaknya nangis. Adik-adik juga harus semangat berarti Kak. Iya, Kak Debra sapa dulu adik-adik ya. Hai adik-adik. Udah semangat, udah nangis ya? Semangat. Adik-adiknya udah semangat nih. Semangat juga. Sabar mau puji Tuhan. Hari Jumat kayak Kak Debra baru nyanyi sama Kak Caca. Iya, nyanyi lagi kita Nyanyi Kak. lagi. Nih lanjutannya lagu yang setiap tahun dinyanyiin baru sekali. Apa ya Kak ya? Sekarang kemarin kan Yesus disalibkan karena cintanya. Nah, disalib itu ninggalin tanda apa tuh Kak? Tanda di tangan ya Kak ya? Tangan. Terus di mana? Di kaki. Itu tanda apa tuh Kak? Tanda apa Kak? Paku. Tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda apa tuh tadi Kak Debra? Tanda paku Kak. Iya, terus artinya tanda tombak, tanda paku artinya Cintanya Tuhan buat kita. Kak, ternyata. Ya, kalau gitu kita mau doa dulu nih Kak. Kita mau doa dulu ya Kak ya. Adik-adik harus sikap doanya yang baik. Betul Kak. Tuhan udah kasih semuanya untuk kita. Adik juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, kita siapin sikap doanya, kita nyanyi Ku di Tanganmu. Ku di hatimu.
ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kami datang untuk memuji, memuliakan namamu. Sebelumnya, ampuni dosa dan kenakalan kami. Kau yang pimpin kebaktian hari ini dari awal hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Kak, tadi nangis khawatir ya? Iya, Nggak ada sedih ya? Kak. Nih, Kakak mau ingetin nih, ada lagunya biar nggak khawatir lagi. Wah, yang gimana tuh Kak? Yang jangan kamu khawatir karena burung aja dipelihara, Kak. Waduh, kalau burung dipelihara, pasti kita semua dipelihara ya Kak. Tanaman aja dihiasin loh. Bener Kak. Ya, jadi nggak boleh khawatir Jangan ya. khawatir lagi Kita adik-adik. nyanyi sama-sama. Jangan kamu khawatir. Khawatir Kak. Nah, abis ini lebih nggak khawatir lagi, Kak. Nggak sedih lagi. Sedih lagi. Soalnya dengerin firman Tuhan. Oke Kak. Nanti Kak Debra tahu kemana ya Tuhan Yesusnya. Waduh, oke Kak, siap. Ya, siap ya. Kalau gitu kita mau doa lagi ya. Doa lagi Kak. Kita mau buka hati kita nyanyi. Tuhan, aku rindu. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan namamu.
Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa kami dan layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk Kak, dengerin ya. Yuk, jangan nangis lagi ya. Jangan nangis lagi. Oke, ayo Kak Jess, yuk. Halo adik-adik, udah ketemu sama Kak Caca lagi nih. Tadi kita udah pujian bareng ya sama Kak Debra juga. Tadi Kak Debranya sedih, bilang Tuhan Yesusnya udah mati. Nah, seperti firman hari ini, kita mau dengerin sama-sama ya. Hari Jumat, kita merayakan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus tubuhnya dikubur di bukit batu. Ya, diletakkan di sana lalu ditutup sama batu yang sangat besar pintunya. Batunya bulat, berat. Harus beberapa orang untuk mendorong batu yang besar itu. Lalu ada penjaga-penjaga yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Kenapa dijaga? Karena adik-adik, orang-orang yang gak suka sama Tuhan Yesus, mereka pikir nanti tubuhnya Tuhan Yesus ya diambil sama murid-muridnya. Mereka gak mau. Akhirnya mereka jaga supaya nggak ada yang bisa ngambil. Terus siapa ya yang nangis-nangis kayak Kak Debra tadi? Oh, ternyata yang sedih-sedih juga itu adalah perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus. Mereka sedih. Dulu mereka selalu bersama-sama Tuhan Yesus. Kemana-mana ikut Yesus. Sekarang Tuhan Yesusnya udah nggak ada. Mereka sedih. Nah, mereka mau membawa rempah-rempah ke kubur Yesus pada hari yang ketiga. Mereka mau ngasih wangi-wangian di kubur Tuhan Yesus. Mereka bangun pagi-pagi, mereka siap-siap. Lalu perempuan-perempuan ini berangkat ke kubur Yesus. Walaupun mukanya sedih, masih ada yang menangis. Mereka jalan-jalan. Saat mereka sampai di kubur Tuhan Yesus, mereka terkejut adik-adik. Pas mereka lihat pintu kubur Yesus, bukit batu yang tadi ditutup sama batu bulat yang besar, udah kebuka. Batu besar itu udah terguling adik-adik. Wah, mereka sangat kaget. Terus mereka cari lihat ke dalam, loh tubuh Tuhan Yesusnya udah gak ada. Wah, mereka tambah sedih. Loh, kemana tubuh Tuhan Yesusnya? Siapa yang ambil? Mereka sedih sekali adik-adik. Nah, mereka bingung, siapa ya yang ngambil? Di mana tubuh Tuhan Yesus? Mereka sedih. Mereka nggak tahu adik-adik. Sebelum mereka datang, terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Dan ada malaikat Tuhan yang menggulingkan batu yang besar itu. Jadi terbuka. Penjaga-penjaga yang ada di kubur Yesus di depannya, mereka lari ketakutan. Karena ada yang menggulingkan batu yang besar itu. Wah, tapi perempuan-perempuan ini nggak tahu. Mereka hanya sedih melihat ya tubuh Tuhan Yesus ada yang ngambil. Nah, saat perempuan-perempuan ini sedih, ada 2 orang yang datang. Tapi bajunya berkilau, terang sekali adik-adik. Siapa ya itu? Itu 2 malaikat Tuhan. Mereka bilang ke perempuan-perempuan ini, yuk kita mau buka sama-sama di Alkitab, buka di Matius 28 ayat 5. Matius 28 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Ayat 6, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah
dikatakannya, "Mari lihatlah tempat ia berbaring." Nah, malaikatnya bilang, "Jangan takut." Wah, saat dengar itu, perempuan-perempuan ini, mereka sadar itu adalah malaikat Tuhan. Wah, jangan takut, tadi apa bilang? Tuhan Yesus sudah bangkit. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dulu. Saat dengar itu, perempuan-perempuan ini mengingat-ingat, oh iya, Yesus pernah bilang bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, yaitu hari ini. Wah, perempuan-perempuan yang tadinya sedih, nangis, hatinya langsung bersuka cita adik-adik. Tadinya cembetut, ya, tiba-tiba langsung senyum. Mereka senang. Wah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus gak mati, tapi Tuhan Yesus bangkit. Ya, Tuhan Yesus menang, mengalahkan maut adik-adik. Gak ada yang bisa melakukan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajaib, maha kuasa. Wah, perempuan-perempuan ini senang. Malaikat juga bilang, kalian harus kasih tahu ke murid-murid Yesus yang lain. Wah, perempuan-perempuan ini langsung cepat-cepat, ya, mereka pulang kasih tahu ke murid-murid Tuhan Yesus bahwa Yesus sudah bangkit. Juga ke pengikut-pengikut Yesus yang lain diceritain, Yesus sudah bangkit loh, Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus menang. Ya, mereka bersuka cita. Sama seperti kita hari ini adik-adik merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan kita hebat, Tuhan Yesus menang. Ya, orang-orang yang membenci Yesus bilang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu kalah. Nah, tapi Yesus membuktikan bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga, artinya menang. Yesus gak kalah, tapi menang. Dan gak ada yang bisa melakukan seperti itu. Bangkit dari antara orang mati, hanya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus bersuka cita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Jangan kita sedih atau kita malah takut kayak penjaga-penjaga yang lari itu. Tapi kita harus apa? Bersuka cita karena Tuhan kita sudah bangkit. Ya, hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan kita menang. Kita gak perlu takut lagi, ya. Kita gak perlu sedih lagi, tapi bersuka cita karena Yesus sudah bangkit. Adik-adik gak perlu takut ya kalau menghadapi sesuatu atau adik-adik sedih. Adik-adik gak perlu takut, gak perlu sedih. Ingat, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan karena Tuhan itu maha kuasa. Maut aja dikalahkan, apalagi masalah kita dalam dunia ini, ya. Pasti Tuhan bisa mengalahkan semuanya karena Tuhan sudah bangkit. Itu bukti buat kita semua. Oke, firman kakak sampai di sini. Sekarang kita mau berdoa, bangkit berdiri, sikap doanya yang baik, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Engkau telah bangkit di antara orang mati. Engkau menang, mengalahkan dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita merayakan kebangkitan-Mu. Tuhan, Engkau yang tanamkan firman ini dalam hati kami, agar kami dapat berbuah menjadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.